Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini masih di pertengahan bulan Muharram. Saya ingin mencoba membahas tentang Muharram dijadikan sebagai tahun baru Islam. Hal ini tidak terlepas daripada permusawaratan yang pernah terjadi, diskusi-diskusi yang cukup panjang lebar antara para sahabat dan tabi'in pada saatnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Muharramlah menjadi tonggak utama kebesaran kaum muslimin dan kebesaran untuk kemerdekaan kemanusiaan. Kenapa tidak di awal menerima wahyu sallallahu alaihi wasallam tatkala di Gua Hira? Kenapa tidak saat Futuh Makkah tatkala umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menguasai Makkah dari kaum kafir Quraisy? Kenapa tidak waktu-waktu yang lain yang banyak diantaranya ada diperbincangkan, tetapi justru bulan Muharram? Maka pertimbangan yang sangat masuk akal pada saat itu, bahwa tatkala kenabian pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum banyak pengikut. Di sana pun masih banyak terjadi penyembahan berhala. Di sana pun saat itu masih banyak terjadi penganiayaan terhadap kaum muslimin dan rasis yang terjadi antara tuan dengan budak. Rasis terjadi, perlakuan yang tidak adil yang ada pada saat itu terhadap anak-anak perempuan. Terjadi masih banyak penyembahan berhala dan pengambilan hak-hak orang dengan kekerasan. Itulah yang terjadi meskipun wahyu pertama sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa tidak pada masa kemenangan kejayaan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat menguasai Makkah? Pertimbangan pada saat itu masih banyak orang yang merasa tertindas, merasa tidak yakin akan kemenangan Islam. Kenapa? Mereka masih saja merasa terhantui dan ketakutan terhadap umat Islam. Tetapi yang diambil adalah bukan kejayaan Islamnya, tetapi kebebasan kemanusiaan yang pada saat itu terjadi tatkala dijadikan tonggak hari pertama atau bulan dari kemerdekaan kemanusiaan, yaitu pada bulan Muharram ini. Apa yang disebut dengan kemerdekaan kemanusiaan? Tatkala umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, mendapatkan penganiayaan yang begitu dahsyat dan bertubi-tubi, Nabi SAW memerintahkan dengan perlahan hijrah untuk mencari perlindungan ke Taif. Ternyata mendapatkan penolakan. Bahkan Nabi teraniaya dengan sahabat Zaid. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan berkunjung ke sebuah negara yang disebut Habasyah atau Ethiopia sekarang,
yang mana Utsman bin Affan sebagai saudagar mempunyai banyak teman di sana, sesama saudagar, yang mengabarkan bahwa di sana ada seorang raja yang bernama Najasyi beragama Nasrani. Beliau adalah sangat dermawan, beliau adalah sangat adil, dan beliau sangat dihormati oleh bangsanya. Maka Utsman bin Affan pun bersama 12 sahabat lainnya mendatangi Najasyi, mendatangi negeri Habasyah tersebut, dan diterima dengan kebaikan dan penerimaan yang hangat. Maka di sanalah ada titik serang bahwa umat Islam harus hijrah, bukan harus melawan kezaliman yang ada di Mekah pada saat itu. Karena tatkala kezaliman dilawan dengan kezaliman adalah sesuatu yang bukan menghasilkan kebaikan. Apalagi kondisi umat Islam pada saat itu belum solid, belum bisa mengumpulkan kekuatan dalam arti kata untuk melawan kezaliman, hanya kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meyakini pada suatu saat umat akan menang. Belum selesai penganiayaan, belum selesai penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri tercinta Khadijatul Kubra meninggal dunia. Disusul pamannya Abu Talib meninggal dunia. Genaplah penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kemanusiaan, maka semakin menjadi kaum kafir Quraisy yang di bawah kepemimpinan Abu Sufyan, di bawah kepemimpinan Abu Jahal, di bawah kepemimpinan Abul Uzza, yaitu Abu Lahab, sehingga berani mengisolasi, mengembargo, sehingga menghukum orang-orang yang melakukan hubungan baik komunikasi ataupun apalagi perdagangan dengan kelompok yang disebut Bani Hashim, keluarga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kepedihan tersebut, datanglah bergelombang sedikit demi sedikit kaum Yasrib, yang dimana utusan-utusan atau kelompok-kelompok dari sana yang sudah bosan dengan peperangan yang terjadi di Yasrib antara kaum Aus dan Khazraj, tetapi secara berkesinambungan dari dua kelompok dan kelompok yang lainnya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat melakukan ibadah di Makkah. Mendapat pencerahan, satu kelompok datang pulang menyampaikan kepada kelompoknya yang di Yasrib mendapatkan pencerahan dari seorang yang bernama Muhammad. Maka disusul kembali kelompok yang lain dengan jumlah yang lebih banyak, dari 12 orang menjadi 72 orang. Yang terakhir itulah baiat yang dinamakan baiat Aqabah. Baiat Aqabah yaitu orang-orang yang datang kepada Nabi setuju dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berjanji akan melindungi satu sama lain. Maka Nabi pun diundang untuk hijrah ke sana, tetapi sayang saat itu belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala saatnya datang secara tiba-tiba, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan hal itu dengan menetapkan Ali bin Abi Thalib dalam posisinya, dengan menetapkan sahabat yang lain atau orang yang memberikan jalan untuk meluluskan, memudahkan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah tersebut. Maka datanglah kepada Abu Bakar saat itu pula untuk diajak bersama-sama hijrah ke Madinah. Setelah kaum muslimin dan sahabat Nabi sudah berada di Madinah terlebih dahulu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar Siddiq adalah golongan terakhir yang berhijrah ke Madinah. Maka saat itu pergilah Abu Bakar Siddiq bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
di malam yang kelam untuk berhijrah. Tetapi seperti jalur yang telah dipersiapkan agar tidak bisa dilacak tatkala kaum kafir Quraisy dengan tentaranya yang siap menghunus pedang untuk membunuh Nabi tatkala keluar dari rumahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan yang lain menuju Madinah karena beristirahat terlebih dahulu di sebuah gua yang bernama Gua Thur. Di sana sambil mengumpulkan apa yang direncanakan, yaitu perbekalan dan unta yang akan dipakai untuk pergi ke sana. Tetapi sebelum sampai saatnya, Suraqah mencari. Suraqah adalah seorang yang punya keahlian mencium, dan penciumannya sangat tajam. Meskipun hidungnya kecil, tetapi diriwayatkan penciumannya sangat tajam untuk melihat dan mencari jejak langkah ataupun jejak kemana seseorang melangkah. Maka ditemuilah jejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq di bawah bukit Sur, yang mana di sana ada lubang kecil di bawah bukit tersebut, tetapi akal Suraqah tidak masuk ke sana. Akal Suraqah menyatakan ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Di sana ada sarang laba-laba yang masih utuh. Kalau seandainya tadi malam ada orang yang masuk ke situ, tentu sarang laba-laba ini tidak akan ada. Kemudian ada seekor burung yang sedang mengerami telurnya. Seandainya ada orang yang masuk, maka burung yang sedang mengerami ini tidak akan ada. Maka Suraqah pun kembali. Setelah Suraqah kembali, ada keraguan. Besok harinya Suraqah ingin meyakinkan keberadaan Muhammad ke tempat yang ada, dan ditemukan jejak langkah berikutnya, yaitu benar terjadi perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Dikejar oleh Suraqah. Dan terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq. Tetapi tatkala Suraqah dengan kudanya yang sangat kencang ingin mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu pula sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suraqah terpental dari kudanya dan terjatuh. Sehingga Suraqah berteriak meminta tolong, maka ditolonglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpikir apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah tidak tahu rencana Suraqah tersebut. Maka dibiarkan setelah diberikan pertolongan kepada Suraqah, Nabi pun melanjutkan perjalanan. Tatkala sadar kemudian Suraqah atas iming-iming yang akan diberikan 100 ekor unta kepadanya tatkala membawa kepala Muhammad, maka Suraqah pun timbul kembali keberanian untuk mengejar Muhammad. Tatkala mengejarnya kembali, kemudian mau mendekati, terjerembab kembali Suraqah dan kembali lagi ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat dan begitu sadar kembali Suraqah bukan bin Naufal, kalau bin Naufal adalah Waraqah, seorang pendeta. Ini Suraqah kembali bangkit dan berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lagi-lagi terjadi. Sehingga Suraqah berpikir, wahai Muhammad, siapakah gerangan yang menolong engkau sehingga engkau begitu lolos terus terhadap apa yang akan aku laksanakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya yang membuat engkau terpental dan terjatuh berkali-kali dan menolong aku dari niatmu untuk membunuh aku adalah Allah Tuhanku. Maka Suraqah bertanya, ya Muhammad, terbuat dari apakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Bagaimana bentuknya? Siapa anaknya? Anak siapakah Tuhanmu tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pada saat itu.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabatku, saudara kaum mukminin, muslimin, muslimat lebih mengetahui dari makna surat Al-Ikhlas tersebut. Maka pasrahlah saat itu Syurakah dan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, silahkan lanjutkan perjalanan Anda sementara saya akan kembali menyertai Anda, tetapi izinkan saya untuk mengambil perbekalan. Maka kembalilah dia Syurakah ke Mekah dan bertemu dengan Abu Jahal dan ditanya, ya Syurakah, mana kepala Muhammad? Maka diriwayatkan dari seorang guru di Mekah, Syurakah menjawab, diam kau. Jangan kau menanyakan kepala Muhammad. Kalau kau tak diam, akan kupenggal kepalamu. Kaget Abu Jahal mendengar jawaban seperti itu. Maka Syurakah pun bergegas ke rumahnya, membawa perbekalan, menyusul segera bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Di sana, di Mekah, ditinggalkan oleh Nabi SAW karena kehidupan yang tidak memungkinkan buat penyebaran ajaran Islam, tetapi Allah memberikan tempat yang lain sehingga terbuktilah begitu sampainya ke wilayah Madinah, ke wilayah Yasrib yang kemudian dinamakan Madinah, berkumpul orang-orang hendak menjemput beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga dari pandangan orang-orang Yasrib terlihatlah pergerakan di sebuah bukit yang menunjukkan dan meyakinkan bahwa itu adalah Muhammad dan Abu Bakar sahabatnya. Maka sekelompok penabuh genderang, penabuh rebana seraya berteriak, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' dan seterusnya. Ini nasyid yang abadiyah. Sepuh-sepuh kita di Mekah mengatakan ini adalah nasyid abadiyah. Bukan hanya dibaca di Indonesia, dilantunkan di Indonesia, dikumandangkan di seluruh dunia. Nasyid ini dilantunkan dengan gema yang begitu menggetarkan hati bagi orang-orang yang meyakini dan mengimani peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah peristiwa dahsyat. Kenapa disebut peristiwa dahsyat? Tatkala Nabi SAW sampai ke Madinah, ke Yasrib, semua orang bergelombol, banyak orang yang menginginkan Nabi SAW tinggal di rumahnya. Disediakan rumah yang indah, disediakan makanan yang baik-baik, disediakan segala sesuatu perlengkapan untuk menerima dan menyambut Nabi SAW. Tapi Nabi SAW memohon maaf kepada mereka semua. Biarkan ontakku yang menentukan di mana aku akan berhenti dan beristirahat. Maka onta itu yang ditunggangi oleh Nabi SAW berhenti di suatu tempat. Maka di tempat itulah didirikan masjid yang pertama. Bukan mendirikan rumah, bukan mendirikan istana, tetapi yang pertama didirikan adalah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Maka dari sana orang berbondong-bondong membantu dan mendirikan masjid Baitullah dan kemudian dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan kembali orang-orang yang pernah datang ke Makkah, berdialog, berdiskusi dan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya, bertaat-taat kepadanya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbondong-bondong orang yang lain yang tadinya kaum Aus dan Khazraj di sana yang terkenal
sebagai kabilah terbesar di antara mereka yang selalu berperang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan yang damai. Demikian pula kaum muhajirin yang datang dari Makkah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut, yaitu kemuliaan orang Yasrib karena telah diberikan kebahagiaan oleh nabinya tercinta Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang muhajir pun diberikan tempat dan keleluasaan, diberikan kebahagiaan untuk menjadi kaum atau masyarakat Madinah pada saat itu. Nabi SAW kemudian mengembangkan masjid menjadi sarana untuk berdakwah dan sarana untuk pendidikan. Maka itulah yang pertama didirikan masjid yang didirikan semata karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini umat manusia menjadi bahagia, satu sama lain menjadi saudara, satu sama lain saling berbagi meskipun di antara mereka belum seagama. Mereka bercampur baur, berbahagia dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mereka saat itu belum semuanya di Yasrib tersebut masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan akhlakiat Nabi dan para sahabat membuat kehidupan di Yasrib saat itu menjadi kehidupan yang berwarna dan menjadikan kehidupan yang indah, kehidupan yang dinamis, menghargai satu sama lain. Hadirin, rupanya dicukupkan sampai di sini pertemuan pertama dalam kisah Muharram, penanggalan tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Kata kuncinya adalah pada bulan itu penindasan sudah berhenti terhadap kaum muslimin. Pada bulan itu kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW membagikan kebahagiaan pada hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada saat itu manusia dalam kedudukan yang sama sehingga Nabi mengupayakan tidak ada perbudakan. Yang ada adalah persaudaraan dan persahabatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.